Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fena Priakzan dengan NIM 22133131, dan di video kali ini saya akan membahas yaitu modul 7 alias gamma dan alias delta bagian decoder untuk memenuhi tugas komunikasi multimedia. Dan di konten yang telah saya buat ini itu terdapat yang pertama pembahasan apa itu alias gamma dan alias delta, encode dan decode-nya, kemudian program dan analisis, dan flowchart berdasarkan modul 7. Nah, jadi pertama apa itu alias gamma? Nah, jadi alias gamma ini sebuah metode enkripsi data yang dikembangkan oleh Peter Elias, di mana teknik pengkodeannya itu jadi yang pertama itu kita mengkonversi si 11 atau nilai yang ingin kita ubah menjadi biner. Oke kan? Jadi biner, kemudian jumlah bit pada proses 1 itu dikurangi 1, kemudian untuk menentukan jumlah 0 atau zeros yang harus ditambahkan pada bagian depan si biner angka tersebut. Jadi contohnya ini kita mengambil bilangan itu bilangan 11, kemudian pertama kita ubah 11 ini menjadi biner, yaitu biner itu 1011. Nah, kita cari nih jumlah bit atau pangkat tertinggi pada proses pertama. Kalau di penjelasan ini tuh kita menggunakannya itu jumlah bit. Di sini kan berarti jumlah bitnya itu ada 4 ya. Jumlah bitnya 4, kemudian dikurangi 1 untuk menentukan banyaknya 0 yang akan ditambahkan pada bagian depan si binernya. Gitu. Nah, dapat 3, berarti kita ubah ke jumlah banyaknya 0 ya. Berarti kan ada 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, sejumlah ini kita gunakan untuk menambahkan di depan angka binernya. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya. 1, 0, 1, 1. Nah, ini tuh merupakan proses encode dari alias gamma. Itu didapat hasilnya seperti ini. Hasil encodingnya. Nah, jadi fungsi dari alias gamma kode ini adalah pengguna dapat mengirimkan banyak data atau banyak angka berjajar sekaligus. Karena jika kita hanya mengubahnya jadi biner aja, itu tuh bakal memusingkan si decode-nya nanti. Jadi dengan adanya penanda di depan ini, jadi kita tahu batas setiap angka jadi batas dari setiap angka. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk bagian decode-nya, ini yang pertama kita menghitung jumlah 0 sebelum ditemukannya angka bilangan 1. Kemudian, jumlah 0 yang tadi ini kita tambahkan 1. Maka angka hasil penjumlahan tersebut merupakan jumlah bit yang harus dikonversi ke desimal. Nah, contoh tadi ya 11 ini. Jadi langkah pertama itu kita menghitung angka 0 di awal. Ini kan. Jadi sebelum ketemu angka 1, 0 itu ada berapa? Nah, 0-nya ada 3. Kemudian kita tambahkan 1, berarti 4 kan. 4, kayak dapat nih. Nah, jadi artinya 4 bit ini setelah deret 0 itu harus dikonversi menjadi desimal gitu. Nah, jadi 4 bit ini tuh jadi penanda, jadi si ini angka ini yang harus kita ubah jadi desimal. Jadi desimal dari 1011 ini maaf ya tipe 1011 itu berapa? Nah, desimal itu 11. Jadi benar-benar hanya ya decode tuh hanya kebalikannya dari proses encode untuk kelas gamma ini. Seperti itu kira-kira decode-nya. Oke, kita masuk ke alias delta. Ini ya, jadi seperti alias gamma, jadi kode ini samanya ditemukan oleh Peter Elias. Nah, jadi kode ini penerapannya juga menggunakan penerapan dari metode gamma coding. Nah, jadi terutama pada bagian kepala. Jadi teknik ini seperti ini ya. Jadi pertama kita cari pangkat tertinggi. Nah, bedanya kalau di alias delta pada contoh ini tuh kita yang dicarinya tuh si pangkat tertinggi binernya. Nah, cara cari tahu pangkat tertinggi si binernya itu dengan cara seperti kita kalau ingin mengubah biner ke desimal dengan cara manual. Jadi angka pertama itu angka paling kanan itu pasti
berubah itu jadi 2 pangkat 0, yang ini 2 pangkat 1, kemudian ini 2 pangkat 2, dan ini 2 pangkat 3. Nah kan kalau misalnya kita mau ubah ke desimal dari biner itu, jadi kita hitung yang nilainya 1 saja. Jadi berarti 2 pangkat 0 itu 1, kemudian ditambah, ini kan 2 pangkat 1 nih, yang nilainya 1 tuh binernya, berarti 2 ditambah 2, dan ditambah pangkat 3 itu 8. Berarti 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11. Nah itu kan cara ngubah dari biner ke desimal. Nah dengan cara ini juga kita tahu nih pangkat terbesar itu ada di pangkat berapa, yaitu pangkat 3. Jadi ini ya, satu di paling ini tuh dulu pangkat 3. Nah jadi kan biner tertinggi itu pangkat tertinggi itu pangkat 3. Nah jadi ini tuh kebalikan dari si gamma. Jadi di sini setelah kita dapat si n aksennya itu yaitu 3, kita tambahkan dengan 1 gitu. Jadi 3 tambah 1 jadi 4. Nah 4 ini akan kita ubah menjadi desimal. Nah desimal dari 4 itu kan 100. Nah pada alias delta ini saat kita mengubah si n ini, kita tambahkan 2 zeros di depan si biner n itu. Nah itu ya, jadi menambahkan zeros, jadi we write 2 zeros in front of biner 4 gitu. Jadi kita append 00 dan 100. Kemudian kita ubah kembali si 11 ini menjadi biner, namun dengan formatnya itu hanya 3 bit. Jadi ini ya, 3 bit. Jadi isi satunya itu dihilangkan. Jadi kita ambil hanya 0, 1, 1 dan kita gabungkan. Jadi 00, 100 dan 011. Jadi ini adalah encode dari alias delta. Nah, kita masuk ke bagian decodingnya. Nah, jadi untuk melakukan decode-nya dari alias delta ini, jadi kebalikan dari langkah 1 sampai 3 yang tadi ya. Misalnya nih, kita udah punya ini nih encode tadi, kita decode. Jadi kita temukan dulu sama ya, zeros sebelum angka 1, yaitu kan ini ya, 00 berjumlah 2 bit. Berarti jika misalnya ada 2 bit kita tambah 1, ya kan, berarti ada 2 tambah 1 angka yang harus diperhatikan setelah 2 angka 0 ini, yaitu 100. Berarti kan 2 bit ini kita tambah 1, jadi untuk menemukan angka berapa sih yang harus kita ubah ke desimal. Berarti 100 ini, 100 ini jika kita desimal tuh angkanya jadi 4. Nah, kita dapat yaitu n aksennya, yaitu 4. Nah, jadi kan n aksen itu n itu rumusnya n aksen ditambah 1. Berarti kalau kita mau nyari n aksen itu kita balik aja rumusnya atau kita modifikasi rumusnya, yaitu jadi n min 1 didapat nih 3. Nah berarti kita ketahui jika n aksen diketahui itu 3, maka ada 3 bit tersisa yang menjadi bagian dari bilangan ini, yaitu tadi kan berarti sisanya 3 bit ini yaitu 011. Nah jadi diperoleh jawaban 10 ini, jadi ditambahkan 1 digit di depan biner sebelumnya, yang artinya biner itu jadi 11. Kenapa ditambah 1? Jadi kan karena decoding ini kebalikan dari encodingnya. Kalau di encoding tadi kita menghilangkan angka 1 di depannya, maka di sini kita tambahkan angka 1. Jadi dapat biner yang sempurna dan kemudian kita konversi jadi desimal gitu. Nah, ini dia program dari decodingnya. Jadi di sini tuh ada decoding alias gamma, kemudian ada alias delta decoding. Yang ini ya, ini bagian decodingnya, dan ini tuh main programnya. Nah, gitu. Bisa. Oke, kita masuk ke bagian analisis. Kita analisis bagian gamma decode dulu. Nah, jadi kita bahas per baris saja. Jadi ada baris pertama ini tuh
def gamma decode input. Nah, jadi fungsi dari perintah def ini yaitu membuat atau mendefinisikan fungsi baru yang nantinya dapat digunakan berulang kali di dalam program. Jadi pada kasus ini tuh kita beri nama gamma decode yang diberi parameter input. Dimana nanti kalau kita mau menggunakan si program ini, itu kita cukup panggil gamma decode-nya yang diberikan input, terserah ya inputnya mau apa aja parameternya gitu. Kemudian baris berikutnya yaitu i sama dengan 0. Nah, i sama dengan 0 ini sebagai nilai awal untuk iterasi untuk indeks si data stream atau si input yang akan kita jalankan di gamma decode ini. Kemudian baris berikutnya n sama dengan 1. Nah, ini tuh sebagai nilai awal untuk menentukan panjang bit yang akan dipotong gitu. Kemudian ada gamma result. Nah, variabel gamma result ini berisikan berisikan list kosong ya. Dan nantinya variabel di atas ini berfungsi untuk menyimpan hasil dari proses decoding si gamma decode ini. Kemudian, nah di sini ada yang berbeda ya dari fungsi-fungsi sebelumnya, yaitu biasanya kita menggunakan for. Di sini kita menggunakan while. Jadi nanti saya akan menampilkan di layar while itu apa, kemudian perbedaan while sama for ini apa sih dari fungsinya. Jadi penjelasan while akan saya tampilkan. Jadi seperti ini fungsinya. Oke, maaf tadi penjelasan sudah ditampilkan. Kemudian ini fungsi dari while dan fungsi dari for. Jadi sebagai pembandingnya. Jadi kapan kita harus menggunakan while dan menggunakan for. Kira-kira seperti ini. Oke, lanjut. Jadi di sini ada while i kurang dari len input. Jadi di sini tuh loop berikut akan berjalan ketika panjang variabel i itu kurang dari panjang si variabel input ini. Dan jika keadaan terpenuhi, maka akan menjalankan program di bawahnya, yaitu program bawahnya itu yang gini. Sampai sini ya, sampai n ini. Nah, jika keadaan ini memenuhi, masuk ke if input i sama dengan 1. Nah, jadi if ini merupakan conditional statement. Ya, nanti ketika karakter saat ini atau input i ini memenuhi keadaan ini atau sama dengan 1, maka akan menjalankan program di bawahnya yang ini ya. Dari gamma result append sampai n sama dengan 1. Nah, kemudian kita masuk ke baris berikutnya yaitu gamma result append integer input i yaitu. Nah, jadi baris ini tuh akan mengslice nilai input saat ini, yaitu nih, mengslice input saat ini sampai n+1. Kemudian nilai tersebut akan diubah menjadi bilangan integer, yaitu pada di sini ya. Jadi di sini kita nge-slice si inputnya itu dengan jadi input saat ini sampai input saat ini ditambah n atau ditambah 1 setelahnya. Kemudian kita konversi bilangannya atau programnya itu menjadi integer. Tadi kan tadinya itu string, kita ubah jadi integer dengan, nah di sini ada basis 2, parameter 2. Ini tuh menandakan itu sebagai angka itu yang mau kita ubah tuh jadi bilangan biner gitu. Kemudian angka tersebut dikonversi nilainya dan akan ditambahkan pada variabel gamma resultnya itu pada ini nih, di fungsi append ini, menambahkan si nilai yang ada di dalam kurung ini ke dalam variabel gamma result, dimasukkan ke dalam list, jadi mengisi si list itu. Kemudian i sama dengan i plus n, jadi baris ini tuh adalah untuk mengupdate nilai variabel i dengan menambahkan nilai dengan variabel n untuk menuju kode word selanjutnya gitu. Jadi untuk memajukan si datanya gitu, menunjukkan datanya. Nah, kemudian n sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mengubah kembali si nilai n-nya itu menjadi 1. Jadi mengupdate lagi. Nah, di sini ketika program ini sudah tidak memenuhi si while ini, kita masuk ke
yang ini ya, baris ini. Jadi I sama dengan I plus 1. Jadi baris ini itu bukan bagian dari program if. Jadi variabel ini akan terus bertambah 1 jika bertambah 1 sampai menemukan kondisi ini, kondisi si while gitu. Dan n plus 1, jadi baris ini sama seperti baris sebelumnya, jadi bukan bagian dari program if. Jadi berfungsi untuk menemukan banyaknya nilai yang akan di slice gitu. Kemudian di sini ada return gamma result. Nah, jadi fungsi dari return ini jadi mengembalikan si nilai hasil dari program yang program ini ya, gamma decode, yang nanti ini dapat digunakan pada program lain. Jadi ketika kita memanggil si gamma decode ini dengan parameternya, nanti program itu akan menghasilkan atau akan menjalankan programnya dan akan menghasilkan hanya nilainya saja, nilai akhirnya gitu, atau si nilai dari gamma resultnya itu. Nah, jadi pada kasus ini program gamma decode ketika dipanggil pada program lain akan memunculkan hasil akhir program tersebut, jadi menghasilkan si gamma result, memunculkan nilai gamma result seperti itu. Kemudian ada bagian dari alias delta bagian decode. Nah, ini sama ya, def delta decode. Jadi fungsi dari perintah def ini membuat fungsi baru, jadi supaya bisa dipanggil di program manapun dengan diberi nama variabel delta code dan parameternya input. Kemudian ada i sama dengan 0 sebagai nilai awal untuk iterasi indeks data stream. Kemudian n sama dengan 1. Jadi sebenarnya ini kurang lebih sama ya bagian ininya tuh. Def result sebagai tempat akhir dari decodingnya. Kemudian di sini while sama. Kemudian jadi while ini berikut akan berjalan ketika variabel i itu kurang dari si panjang inputnya. Kemudian nah di sini if sama ya, conditional statement, ketika saat ini itu sama dengan 1, maka masuk ke program di bawahnya, yaitu program dari conditional statement, bagian dari conditional statement. Nah, di sini x sama dengan integer input i. Nah, di sini berbeda dengan sebelumnya di bagian gamma decode. Di sini baris ini akan mengslice nilai input saat ini sampai n plus 1 sama ya ininya mah. Kemudian data tersebut akan diubah menjadi bilangan integer dengan parameter nilai pertama nilai input yang telah dislice dengan parameter kedua, yaitu bagian bilangan biner. Ini menunjukkan dua ini menunjukkan bilangan biner. Jadi biner kan hanya dua angka ya, 0 dan 1 gitu. Lalu nilai ini akan dikurangi untuk menambahkan si nilai x ini yang menentukan panjang tambahan substring yang perlu dipotong untuk menambahkan nilai yang akan di decode. Salah, bukan di decode. Kemudian di sini baris berikutnya itu delta bin, variabel delta bin ini yaitu baris ini akan menambahkan 1 di depan nilai input yang telah dipotong untuk membentuk delta decoding gitu. Karena kan di sini kan kita nilainya itu diambil dari hasil gamma coding, gamma encode. Maaf. Nah, kita lanjut ke baris berikutnya itu delta decoding. Nah, di sini kita ngubah si hasil dari delta variabel delta bin ini, kita ubah bilangannya itu jadi biner, kemudian si tipe datanya kita ubah jadi integer. Sini ya, ada int. Ya, jadi pada baris ini akan mengonversi nilai dari delta bin menjadi bilangan integer dengan parameter pertama yaitu variabel nil dari variabel delta bin. Kemudian parameter kedua ini sebagai basis dari sistem bilangan biner yaitu dua angka 0 dan 1. Kemudian maaf ini akan kepotong, saya perbaiki dulu. Oke, maaf, ini tadi sudah saya pikirnya naikin ke atas dulu ininya, soalnya tadi kepotong ininya. Oke, tadi itu sampai mana ya? Sampai ini di sini ya. Ini ya udah. Delta dec itu tadi ngubah si nilai dari variabel delta bin ini ke integer, tipe data jadi integer, kemudian konversi ke bilangan biner
Tuh. Nah, kemudian baris berikutnya yaitu I sama dengan I plus N plus X. Nah, jadi baris ini itu akan memperbarui nilainya untuk bergerak menuju posisi berikutnya untuk diproses. Kemudian N sama dengan 1, itu pada baris ini nilai N akan diubah nilainya menjadi 1 kembali, jadi di reset. Kemudian, jadi kan setelah ketika ini tidak memenuhi kan ini N-nya bertambah 1 ya, jadi di sini tuh kita ngereset ulang si nilai N-nya. Gitu, kemudian delta result append delta dec. Nah, jadi di sini nilai dari delta dec underscore dec ini akan ditambahkan ke delta result dengan fungsi dot append ini. Kemudian, nah di sini I sama dengan I plus 1. Jadi bar ini bukan merupakan bagian dari if atau conditional statement. Yang dimana variabel ini I ini akan terus ditambah 1 sampai menemukan angka 1 atau memenuhi si kondisi if ini. Maaf. Oke, kemudian N plus 1. Jadi baris ini sama seperti baris sebelumnya, bukan bagian dari program if yang berfungsi untuk menentukan banyaknya nilai yang akan nantinya akan di-slice pada delta bin ini. Kemudian return delta result, fungsi dari return ini mengembalikan nilai hasil dari program sebagai hasil akhir dari program tersebut yang nantinya dapat digunakan di program lain. Dan pada kasus ini tuh program delta decode ketika dipanggil ini pada program lain akan menghasilkan hasil akhir tersebut, yaitu si data delta result itu. Nah, di sini bagian main programnya. Jadi data gamma ini itu variabel diberi nama data gamma yang berisikan nilai dengan tipe data string yang nantinya akan diproses pada bagian gamma decode program tadi ya yang awal. Kemudian variabel data sama diberi nama variabel data delta yang merupakan tipe data string yang nanti akan diproses pada program delta decode. Nah, di sini ada decoding gamma sama dengan gamma decode data gamma. Nah, ini memanggil fungsi gamma decode dengan parameter data gamma. Nah, di sini kita udah mulai memanggil si fungsi dari ini ya. Jadi di decoding gamma sama decoding delta itu jadi kita memanggil fungsi def tadi ya dengan diubah parameternya itu atau inputnya diubah jadi data gamma dan data delta untuk diproses. Nah, nanti hasil itu di print pada fungsi ini di layar seperti itu. Nah, di sini ada flowchartnya untuk LS gamma. Yang pertama start, kemudian ada inisialisasi si inputnya, input gammanya, inisialisasi variabel i, n, dan gamma result. Dimana i tadi itu sebagai menentukan si indeks itunya datanya, kemudian n ini banyak nilai yang akan di-slice nantinya, kemudian gamma result itu tempat untuk menyimpan hasil akhirnya, kemudian proses perulangan decoding itu di bagian perulangannya. Kemudian kita menggunakan while apakah i saat ini tuh kurang dari panjang si inputnya. Ketika iya berarti masuk ke proses if, proses pengecekan apakah input saat ini adalah sama dengan 1. Ketika iya kita hitung biner dan konversi ke desimal, kemudian menambahkan hasil decoding ke variabel gamma result. Ketika selesai ya selesai hasil decodingnya, kemudian kita perbarui variabel i dan n-nya, yaitu ditambah 1, i dan n itu tambah 1. Dan ketika ini tidak memenuhi, berarti kita langsung ke ini untuk ke data berikutnya. Seperti itu ketika perulangan selesai dan maafin ada di print dulu di layar baru selesai di n. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ls delta itu nah di sini sama inisialisasi dulu data deltanya, kemudian variabel i, n, dan gamma result untuk menyimpan hasil akhirnya kita inisialisasikan juga. Kemudian ada proses perulangan decoding. Apakah i saat ini itu kurang dari panjang input. Ketika iya kita proses. Nah, tapi di sini ada kondisi conditional statement juga, if. Kita cek lagi, ketika iya kita hitung panjang binernya yang akan dikonversi, kemudian tambahkan angka 1 di depan biner yang akan dikonversi, kemudian hasilnya. Nah, itu jadi untuk menandakan, jadi kita tahu kan kalau di encode
delta itu kan kita menghilangkan angka 1 di depan, jadi kita cuma ngambil 3 angka. Kalau contoh tadi ya 3 angka, si desimal angka sesungguhnya, si angka 1 di depan itu dihilangin kan. Nah, jadi kita tambahin lagi untuk kita ketahui sih berapa desimalnya itu. Terus kita konversi dari biner menjadi desimal, kemudian tambahkan hasil decode yang telah kita dapat ke variabel data result. Kemudian kita kita perbarui i dan n. Dan jika tidak memenuhi proses ini, kita sebenarnya bisa masuk ke sini, ataupun di sini ya saya buat ini aja kotak baru. Sebenarnya bisa masuk ke sini, langsung ke perbarui i dan n untuk menuju ke data berikutnya. Dan ketika semua telah memenuhi atau program ini sudah selesai, perulangan sudah selesai, kita masuk ke balik lagi ke sini. Nah, ini while ini sudah tidak memenuhi, kita di sini harus ada print, kemudian programnya selesai. Dan kira-kira seperti itu ya untuk penjelasan modul 3 dari alias delta dan alias gamma decoding. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan dan kurangnya dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.